Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz ingkang kaum mulyakake. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Baitul Mukmin Pesona Candi 4 dan pengurus Yayasan Masjid Baitul Mukmin yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, dan adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang saya muliakan. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Kedua dalil tersebut menjelaskan tentang menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu diwajibkan atas semua orang-orang muslim.
Kemudian pada ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, hai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah kamu di dalam suatu majelis, maka lapangkanlah, dan niscaya Allah akan melapangkan semua urusan-urusan kamu. Dan apabila dikatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu, dan ketika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus menuntut ilmu, ya. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Agar kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui ayat-ayat atau kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak tahu tidak menuntut ilmu dalam beribadah, apakah kita bisa beribadah dengan tanpa ilmu? Ya. Maka ibadah itu harus menggunakan ilmu. Jika tidak menggunakan ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Kemudian ada beberapa fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya kepada surga, untuk menempuh surganya Allah. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kita menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah untuk akan dipermudah menuju atau mendapatkan surga, ya. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW bersabda, khuduru majlisi ilmin afdalu min sholati alfa raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Pernah sholat 1000 rakaat belum? Nah, ini di sini menjelaskan jika kita menghadiri majelis ilmu, hal tersebut itu lebih baik daripada pahalanya orang yang sholat 1000 rakaat. Selain itu,
wa ayyadati alfi maridin. Selain lebih baik dari sholat 1000 rakaat, itu lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit. Padahal pahalanya menjenguk 1 orang sakit saja itu dijanjikan oleh Allah, kita akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ya. Kita punya rumah di pesona saja sudah bahagia, sudah senang ya. Apalagi nanti kita dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, wa syuhudi alfi janazatin, menuntut ilmu itu lebih baik juga dari menghadiri jenazah atau menyaksikan jenazah, yang mana pahalanya orang yang menyaksikan jenazah itu ya sama dengan 2 besarnya itu sama dengan 2 gunung Uhud besarnya itu. Nah, bayangkan ya. Artinya sangat besar sekali fadilahnya orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian saya lanjutkan hadisnya. Dalam hadis tersebut ada yang bertanya, sahabat, faqila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal qiraatil Quran, bagaimana kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran? Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, wal yanfa'ul Qur'ana illa bi'ilmin. Apakah ada manfaatnya Al-Quran jika tidak disertai dengan ilmu? Nah, berarti membaca Quran pun itu tidak lebih utama atau tidak lebih baik daripada menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak dapat mengkaji Al-Quran gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari beberapa dalil hadis dan surat Al-Quran tersebut dapat kita petik suatu manfaat atau suatu kesimpulan pembelajaran bahwasanya menuntut ilmu itu sangatlah penting dan sangatlah mulia sekali. Nah, terutama ini adik-adik kecil. Adik-adik itu adalah sebagai penerus, generasi penerus ya nantinya. Harus rajin-rajin menuntut ilmu ya. Di sini di sekitar daerah Pasuruan itu banyak sekali majelis-majelis ilmu. Jadi sangat menyesal sekali kalau misalnya ada seseorang yang sampai tidak kebagian dengan ilmu. Padahal banyak sekali dihamparkan majelis-majelis ilmu di sini, di masjid, di musola, ya, di majelis-majelis taklim yang dibuat di rumah-rumah juga ada. Maka datangilah majelis-majelis ilmu tersebut. Ya. Paling tidak di masjid dekat rumahnya sini, ya. Saya lihat itu ketika ada pengajian, ketika ada majelis taklim, ya, setelah sholat maghrib, pada saat sholat maghrib banyak sekali anak-anak kecil banyak ikut sholat maghrib. Tapi begitu selesai akan diadakan majelis taklim, semuanya menghilang. Ya. Nanti suatu saat kalau sudah tahu manfaatnya akan
menyesal, ya. Menyesal kenapa? Karena tidak tahu bagaimana mulianya ilmu, bagaimana seseorang ketika tanpa ilmu, bagaimana seseorang ketika sudah dengan ilmu, ya, akan beda sekali, ya. Yang wajahnya biasa-biasa saja akan menjadi lebih tampan. Ketika apa? Ketika orang itu menjadi seorang alim yang sebenarnya dia itu dari kurang mampu, ketika nanti dia alim, insya Allah akan dicukupkan semuanya oleh Allah. Ya, jadi ini dengarkan anak adik ini, ya. Ketika ada majelis-majelis taklim, ikuti dan dengarkan, ya. Mendengarkan dan duduk saja, itu tadi apa yang saya sebutkan tadi, pahalanya sangat besar, ya. Lebih baik dari sholat 1000 rakaat, lebih baik dari menjenguk orang sakit, lebih baik dari menyaksikan jenazah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua di sini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan untuk selalu mengerti, selalu ada waktu luang yang kita sempatkan untuk menuntut ilmu. Jangan batasi dengan usia. Walaupun sampai sepuh pun wajib, masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Ketika seseorang melakukan suatu amalan atau ibadah tidak disertai dengan ilmu, maka ketika ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berdosa. Tidak ada kan saya tidak tahu, orang tidak tahu kan nggak apa-apa. Tapi di sekelilingnya banyak majelis-majelis taklim, ya, banyak majelis-majelis ilmu yang bisa membimbing dia, tapi dia tidak mau mendatanginya. Nah, itu fatal, ya. Dosanya berlipat-lipat. Sudah berdosa salah melakukan ibadah, berdosa karena tidak bisa atau tidak mau menuntut ilmu. Padahal tholabul ilmi faridotun, ya, wajib. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga kita digolongkan termasuk sebagai orang-orang yang terus-menerus menuntut ilmunya Allah, sehingga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.